Itu kalau pengolahan plastik jadi biji plastik, itu kan modalnya nggak kecil. Tapi kalau kemudian kita berbicara modalnya nggak kecil, tapi itu menjadi badan usaha milik desa bersama, maka investasi tiap desa itu kan jadi kecil. Taruh kata nih, oh butuh 500 juta, tapi kemudian ada 10 desa yang kemudian sepakat membuat satu badan usaha milik desa bersama. Berarti kan cuma investasi 50 juta tiap desa. Nah, kemudian bagaimana menerjemahkan bahwa investasi yang 50 juta itu bukan kemudian duit akan hilang, tetapi akan membantu menyelesaikan masalah ini dan masalah sampah plastik, dan kemudian ada potensi untuk duit itu balik. Karena secara hitungan bisnisnya begini-begini dan seterusnya. Dan pemberdayaan atau penguatan kesadaran masyarakat juga terbangun karena ngumpulin sampah plastik itu juga mereka dapat manfaat seperti yang tadi disampaikan Mas Nuruddin tadi. Orang disuruh melakukan sesuatu itu harus ada minimalnya menjawab 3 pertanyaan. Jadi supaya dia melakukan dengan sukacita itu minimal harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Melakukan apa? Kemudian yang kedua, untuk siapa? Kemudian yang ketiga, dapatnya apa? Karena 3 pertanyaan ini kalau tidak terjawab, maka tidak akan mau dikerjakan. Kamu umpama nih kita Muslim umpamanya, kamu harus sholat. Oke, saya melakukan sholat. Untuk siapa? Ya untuk diri kamu sendiri. Dapatnya apa? Dapatnya kamu bisa jadi orang yang tertib, kemudian dapatnya kalau kemudian sholat kamu khusyuk dan seterusnya ada surga. Artinya setiap yang dilakukan itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Nah ini mungkin karena urusan dengan Tuhan aja kan kadang kita mesti berhitung kan gitu. Mau sholat jamaah, kenapa mau jalan ke musola sholat jamaah dan seterusnya? Kenapa pahalanya 27 kali lipat kan gitu? Kenapa sholat di tanah suci? Karena sholat di tanah suci ribuan kali. Jadi kalau ada yang matematikanya agak ngawur gitu kan, ya aku kan udah sholat di tanah suci kan udah berarti sama dengan sholat sekian ribu ya, berarti yang bagian-bagian ini aku ninggalin juga nggak apa-apa. Ini kan kekacauan berpikir, tapi matematika itu artinya hitung-hitungan dapat apa itu menjadi penting. Jadi mungkin ini catatan menarik nih Mas Panudi dan teman-teman dan kerabat desa dan juga leader SDGs juga ini Pak Sabana yang juga di Koperasi Komunitas Desa, bagaimana ide-ide tentang menyelesaikan masalah kemudian itu memberikan berkah. Ini yang perlu kreativitas, perlu banyak jalan-jalan, jadi perlu ketemu banyak orang untuk bisa mendapatkan inspirasi, karena mungkin yang tadi Mas Nuruddin cerita tentang tabungan emas. Saya belum sempat kepikir kalau sampah jadi emas atau plastik bisa jadi emas. Ternyata konsepnya adalah dikoneksikan dengan pegadaian tabungan emas namanya. Artinya karena kita ketemu, akhirnya kita bisa merangkai sesuatu. SDGs yang ke-12 tentang konsumsi dan produksi sadar lingkungan. Salah satu sadar lingkungan adalah tentang bagaimana kita menangani sampah plastik, bagaimana menjaga kebersihan sumber air, tidak membuang sampah di aliran air dan seterusnya, dan bagaimana melibatkan masyarakat menjadi satu gerakan kesadaran bahwa buang sampah sembarangan itu tidak betul. Kalau saya mau sedikit meluangkan waktu mengumpulkan sampah di rumah, maka kemudian saya akan punya tabungan, saya akan punya manfaat. Artinya kan tadi pertanyaan 3 kan terjawab tuh. Kalau yang Mas Nuruddin tadi, lakukan apa? Memilah sampah plastik dikumpulkan tersendiri. Ini melakukan apa? Jawabannya sudah jelas. Untuk siapa? Ya untuk kamu sendiri. Dapatnya apa? Dapatnya tabungan emas. Artinya 3 ini kan terjawab. Ketika 3 ini terjawab, mungkin ibu-ibu rumah tangga akan berpikir, lumayan lah, cuma ngumpulin kayak gini, seminggu sekali nanti ke posyandu, ditimbang dapat lumayan dan seterusnya.